Selalu di hati alumni. Mohon perhatian kepada seluruh peserta, demi menjaga kenyamanan acara, kami mohon untuk dapat tetap tenang dan mengikuti rangkaian kegiatan dengan seksama. Terima kasih. Sembari menunggu acara dimulai, kami harapkan kepada seluruh peserta untuk mengambil posisi yang paling nyaman, sehingga bisa mengikuti kegiatan dan juga menyimak materi dari kedua narasumber nanti. Dan sebelum acara kita mulai, saya ingin melihat dulu nih antusias dari seluruh peserta yang sudah tergabung dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini. Boleh dengan mengirimkan, meramaikan kolom komentar pada chat Zoom kita dengan format nama, dengan format hadir, underscore kota asal. Boleh saya saksikan terlebih dahulu seberapa antusias peserta yang hadir pada webinar pagi hari ini. Teman-teman sekalian boleh banget diisi, diramaikan. Kolom chat Zoom kita sudah mulai bermunculan di layar saya. Ada dari Hilal Mulyadi pertama banget nih, dari Lebak. Ada juga dari Medan, dari Jakarta, Muhammad Torik, dari Kertosono, Rifki Yuda Pradana, ada dari Kota Malang, tentu ini sebagai tuan rumah event penyelenggara, Kota Malang, dan ada dari Mojokerto. Kayaknya tampak sebegitu cepat ya pergerakannya, dari Ramzi Rauf Sofa dari Kota Batu. Saya masih tunggu teman-teman, saya saksikan dulu nih seberapa antusias peserta yang hadir pada Zoom pada webinar pagi hari ini. Ada dari Ngawi, dan untuk pesan masih bergerak di layar saya. Dan juga saya harapkan teman-teman semua yang sudah hadir bisa benar-benar berada pada posisi yang nyaman, yang enak, dan juga enjoy selama webinar nanti berlangsung. Dan tentunya nanti di akhir kita akan bagi-bagi door prize juga nih. Jadi teman-teman boleh banget hadir, saksikan hingga akhir nanti. Walaupun puasa, teman-teman yang beragama Muslim, yang beragama Islam tentu tetap semangat dan menyimak materi dari kedua narasumber kita hingga akhir nanti. Dan masih ada nih di layar saya dari Sidoarjo, dari mana lagi? Apakah ada yang dari Pulau Sumatera, dari Pulau Kalimantan, dan juga Pulau Sulawesi, Pulau Bali? Biasanya dari berbagai ragam pulau nih yang hadir di webinar-webinarnya IKUM. Saya masih lihat, masih ada yang ingin mengirimkan, meramaikan chat Zoom kita pada pagi hari ini. Dari Blitar, dari Mojokerto, dari Medan, Pulau Sumatera. Masih ada lagi, boleh banget terus diramaikan. Dan untuk sekadar informasi bahwasanya peserta yang akan hadir membersamai kita hari ini kurang lebih sekitar 200 orang. Jadi kita akan sangat ramai. Jadi saya sangat menyambut hangat kehadiran seluruh peserta webinar pagi hari ini. Ada dari Tangerang, dari Blitar. Kayaknya dari Blitar banyak yang hadir ya pada pagi hari ini. Selamat datang, selamat bergabung. Masih saya tunggu. Boleh banget mengirimkan chat Zoom pesan sebagai bukti kehadiran dan juga bukti antusias kehadiran teman-teman pada pagi hari ini. Oke, terima kasih banyak. Saya sampaikan sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung. Dan sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk sekali lagi mengucapkan sebaik pantun pembuka. Tanjung Pinang, Tanjung Pura, pantainya indah, dekat bandara. Hati senang, jiwa gembira, kita bersua. Di hari Sabtu kita bersua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Suparno, yang dalam hal ini pagi hari ini diwakili oleh Ketua 1 Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Haji Muhammad Ainin, MPD. Yang kami hormati pula Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Alumni, Ibu Dr. Anda Fatmawati. Yang kami hormati kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Muhammad Rehan Fitriandi, IST. Beliau merupakan alumni Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Dan juga
saat ini tengah bekerja di BUMN. Nanti kita kulik bersama. Kedua yang saya hormati pula Ibu Salama, SPD MPD, beliau mentor seleksi CPNS, P3K dan psikotes, mentor TKD BUMN dan juga tentunya akan bersama kita hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin di acara webinar karir dengan mengusung tema persiapan seleksi rekrutmen bersama BUMN 2025 dan pengalaman sukses alumni Universitas Negeri Malang. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada webinar persiapan karir dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya, Ajo Riko, dapat menemani hadirin pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa dengan harapan agar hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya penuh dengan kebermanfaatan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, kami persilakan. Kegiatan webinar ini, yaitu webinar tentang persiapan seleksi di BUMN tahun 2025. Pengurus Pusat IKUM sebagai organisasi legal formal alumni UM secara sosio-psikomoral mempunyai tanggung jawab untuk membantu lulusan UM khususnya dalam masuk ke dunia kerja atau pengembangan karir di berbagai lembaga, khususnya di BUMN. Banyak program yang dilakukan oleh pengurus Pusat IKUM untuk memfasilitasi calon lulusan atau lulusan UM untuk mengembangkan karir dan masuk dunia kerja baik di lembaga swasta maupun lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga lainnya. Nah, melalui webinar ini, peserta webinar diharapkan memperoleh gambaran tentang apa dan bagaimana kiat-kiat untuk ikut seleksi ya, di BUMN ya, dengan baik dan akurat dan tepat ya. Atas nama pengurus Pusat IKUM ya, dan saya sendiri menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya para pemateri yang andal dan moderator, yaitu Ibu Salama SPD MPD. Beliau penulis buku CPNS bestseller 4 kali berturut-turut edisi Gramedia. Beliau juga mentor CPNS dan psikotes sejak tahun, sudah lama ya, tahun berapa itu sudah lama sebagai psikotes ya, mentor CPN dan psikotes. Kemudian yang kedua, terima kasih juga kepada narasumber kita, Mas Muhammad Rehan Fitriandi ST, alumni Fakultas Teknik UM, Site Engineer, ME PT Pembangunan Perumahan atau Persero, dan moderator kita yang sekarang berada di Kuwait ya, bersedia menjadi moderator meskipun beliau berada di Kuwait, Mas Riko Rahmat Adriansyah SPD. Atas nama pengurus Pusat IKUM juga menyampaikan terima kasih kepada semua peserta yang hadir pada pagi hari ini. Dan memohon maaf atas kekurangan kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para alumni UM dan para peserta untuk mengembangkan karir dan memasuk dunia kerja di BUMN. Dan semoga kalian semua bisa lolos untuk mengembangkan karir saudara di BUMN rekrutmen tahun 2025. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar persiapan seleksi rekrutmen BUMN tahun 2025 secara resmi kami nyatakan dibuka. Selamat berwebinar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tips dan trik apa aja sih yang harus teman-teman persiapkan di tiap tahapannya. Jadi untuk tes yang pertama atau tes TKD atau TBK, itu yang pertama tipsnya teman-teman harus mengenali tipe dan jenis soal yang akan dikerjakan. Jadi berdasarkan beberapa pengalaman teman-teman yang lain juga yang sama daftar di tempat saya, itu kalau mereka juga sama persiapannya juga harus karena dengan teman-teman tahu jenis soal yang dikerjakan tuh teman-teman sudah ada gambaran gitu, oh nanti soalnya keluarnya kayak gini, jadi nggak blank-blank banget. Terus kemudian setelah mengenali jenis soal yang dikerjakan, teman-teman harus latih manajemen waktu. Nah, teman-teman nggak boleh satu soal itu dikerjakan lebih lama dari 1 menit gitu. Jadi teman-teman nggak boleh stuck di satu soal. Kalau memang sudah stuck, teman-teman harus cari soal yang lebih gampang dan yang lebih cepat.
untuk teman-teman kerjain. Jadi harus dilatih juga dalam waktu. Soalnya saya juga cukup concernnya tuh di waktu pengerjaan, karena kalau teman-teman bisa ngerjain cepat, itu nanti teman-teman punya waktu untuk cross check kembali jawaban teman-teman. Jadi itu nanti sangat membantu lah, teman-teman bisa double checking, bisa memvalidasi teman-teman jawabannya benar apa enggak. Jadi saran saya jangan terlalu lama di satu soal, kemudian atur prioritas dan strategi belajar. Jadi teman-teman harus tahu, oh teman-teman kurang di matematika misal, oh nanti teman-teman harus belajar banyak di matematika, kemudian yang digambar. Kalau dulu strategi saya, yang pertama tuh saya percepat hitungan numerik dan matematika dasar. Kemudian yang kedua prioritas saya itu kenali logika gambar, karena logika gambarnya juga agak sulit untuk dicerna ya untuk gambar-gambarnya. Kemudian yang ketiga mengasah soal padanan dan lawan kata, karena nanti ada tes terkait antonim atau mungkin sinonim kata dari bahasa Indonesia, atau mungkin nanti dijelaskan mungkin sama Ibu Salamah terkait tips dan triknya juga. Jadi teman-teman harus mengasah itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat soal akhlak itu harus dilatih juga, cari implementasi yang paling positif untuk perusahaan dan core value BUMN yang lain. Kemudian yang terakhir untuk wawasan kebangsaan, teman-teman harus catat tanggal penting sejarah serta peristiwa penting nasional, karena itu lumayan banyak keluar pada soal tahun lalu untuk wawasan kebangsaan. Kemudian untuk konversi TKD dan nilai akhlak itu TKD 40% dengan nilai minimum 58. Kemudian tes akhlak itu 50% dengan nilai minimum 65. Kemudian untuk tes wawasan kebangsaan itu 10% dengan nilai minimum 50. Tapi kalau bisa teman-teman punya target yang lebih tinggi gitu. Kalau tahun lalu alhamdulillah saya untuk TKD-nya nilai saya 28, akhlaknya 96, terus untuk wawasan kebangsaan 80. Jadi teman-teman bisa persiapan untuk TKD akhlak TWK ini dari berbagai platform, bisa dari TikTok. Saya lihat juga ada banyak yang mempersiapkan BUMN itu lewat TikTok. Kemudian ada banyak buku-buku yang bisa teman-teman cari di berbagai toko. Kemudian bisa juga ada beberapa platform pembelajaran yang lain, e-learning seperti itu. Jadi bisa membantu teman-teman persiapan untuk tes yang pertama. Kemudian untuk tes yang berikutnya, nah, tes English atau tes bahasa Inggris dan learning ability. Jujur pada tahun lalu saya agak ngeblank juga di learning ability ini. Saya nggak tahu nih apa yang akan dites begitu. Tapi untuk tes bahasa Inggris, ya, yang saya bisa kasih tips itu ada pelajari struktur kalimat, kemudian ada pelajari tenses, present, past, future, kemudian ada perbanyak kosakata. Karena nanti juga ada soal terkait padanan dan lawan kata, tapi dalam bahasa Inggris, teman-teman harus seenggaknya familiar lah dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf tersebut. Nah, jadi strategi saya dulu, saya memperkuat struktur dasar kalimat, jadi nanti akan ada soal bahasa Inggris itu terkait struktur, dan itu menurut saya nilainya juga cukup mendongkrak teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah bisa familiar dengan struktur dasar kalimat bahasa Inggris, nanti teman-teman bisa lebih mudah gitu dalam mengenali mana subjek, verb, objek, kemudian keterangan. Kemudian yang berikutnya, kenali konteks waktu dalam teks paragraf tersebut, apakah itu kalimatnya yang saat ini, atau mungkin lampau, atau mungkin di masa depan. Jadi teman-teman harus tahu ini suasana waktunya itu dia membicarakan sekarang atau nanti begitu. Kemudian yang berikutnya, mengasah soal terkait kesimpulan teks, sinonim dan antonim. Dan yang terakhir, latihan learning ability. Nah, kalau saya punya tips learning ability, karena saya dulu istilahnya saya juga nggak terlalu tahu gimana ini soalnya. Terus saya sempat ada lihat di salah satu platform gitu, dia terkait survei gitu, sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Kalau menurut saya di learning ability itu kalian harus pilih sangat setuju atau enggak paling tidak setuju. Teman-teman harus bisa akses atau mungkin menilai pernyataan tersebut itu apakah pernyataan yang positif atau pernyataan negatif. Nah, kalau pernyataannya itu positif, teman-teman bisa pilih langsung ke paling setuju atau sangat setuju. Kalau teman-teman itu ngerasa, oh ini pernyataannya kurang positif nih atau mungkin negatif untuk perusahaan, oh itu teman-teman bisa langsung pilih yang sangat tidak setuju. Karena saya kemarin tuh jawab antara dua itu, alhamdulillah saya dapat 295 dari nilai minimum yang diperlukan untuk learning ability itu 197. Kemudian untuk konversi nilainya, English itu sekitar 80%. Kemudian untuk nilai minimumnya 450. Kemudian untuk learning ability 20% dengan nilai minimum 197. Nah, untuk nilai bahasa Inggris ini yang diambil tuh sangat besar, jadi teman-teman harus benar-benar fokusin di belajar bahasa Inggris seperti yang saya bilang tadi. Tips-tipsnya itu cukup membantu kalau menurut saya. Kemudian untuk learning agility yang teman-teman harus perhatikan juga, learning agility itu nggak bisa balik ke soal berikutnya kalau teman-teman sudah
klik next begitu. Jadi teman-teman harus yakin aja gitu sama jawaban yang teman-teman pilih. Jadi pastikan benar-benar kalimatnya seperti yang saya cenderung memilih untuk mempertahankan orang lama berpengalaman dan daripada merekrut orang baru. Kalau menurut saya ini bisa teman-teman akses ini pernyataannya baik untuk perusahaan atau mungkin ini kurang baik untuk perusahaan. Jadi bisa kemudian untuk konversi nilai dari tes online pertama dan yang kedua, itu tes yang pertama itu diambil sekitar 60% dan untuk tes yang kedua untuk 40%. Jadi nanti akan di summarize atau digabungkan, nanti akan dapat nilainya sekitar 86,99 kalau dulu nilai saya. Alhamdulillah saya peringkat 2 kalau tahun lalu. Dari total pendaftarnya dari total yang terdaftar di posisi saya ada sekitar 20 yang terseleksi dari tes yang pertama. Jadi begitu untuk tes learning ability. Jadi ini teman-teman harus benar-benar belajar lah, jangan ada kata capek untuk belajar bahasa Inggris, jangan ada teman-teman jangan kepikiran aku nggak bisa bahasa Inggris, aku nggak bisa, aku nggak punya waktu. Jadi teman-teman ya harus belajar dengan giat. Kemudian yang berikutnya tes kemampuan bidang. Nah kalau untuk tahun lalu tes kemampuan bidang ini sama sekali saya nggak ada clue. Jadi yang bisa saya lakukan itu tipsnya adalah melakukan mapping kompetensi bidang sesuai posisi. Karena saya di bidang teknik elektro, jadi saya mapping kompetensi yang perlu saya tekankan atau saya pelajari di posisi yang saya lamar. Kemudian perdalam pengetahuan dasar. Kemudian yang berikutnya mengenali standar ISO dan acuan lain yang digunakan di BUMN. Misal ada standar ISO anti penyuapan, kemudian ada ISO terkait manajemen risiko, ada standar ISO terkait quality HSE, kemudian ada standar SNI lainnya, dan teman-teman juga seenggaknya harus familiar karena di tes kemampuan bidang di tahun lalu itu lumayan banyak ditekankan di standar ini, karena teman-teman juga harus tahu sebagai calon pegawai BUMN itu teman-teman seenggaknya sudah tahu apa sih standar yang mereka gunakan di masing-masing perusahaan yang sudah umum gitu. Cuman strategi saya tahun lalu tuh saya memperdalam pengetahuan dasar, kemudian saya mempelajari standar teknis serta best practice penerapannya. Jadi kalau tahun lalu saya tes kemampuan bidang itu dikumpulin di dalam sebuah Microsoft Teams kayak Zoom begitu, kemudian nanti kami diarahkan untuk ke sebuah link untuk pengerjaan di website masing-masing perusahaan untuk tes kompetensi bidangnya gitu. Kemudian berikutnya setelah tes kompetensi bidang itu teman-teman akan diundang ke interview tes. Nah, interview tes ini menurut saya juga penting untuk teman-teman persiapkan dengan baik, terutama untuk portofolio dan CV yang paling update, dan kalau menurut saya lebih baik untuk disiapkan dalam bahasa Inggris karena itu bisa jadi nilai tambah teman-teman, karena teman-teman bisa sedikit menunjukkan bahwasanya teman-teman bisa untuk merangkai CV itu dalam bahasa Inggris, dan kemampuan bahasa Inggris teman-teman bisa dilihat juga. Kemudian buat presentasi yang menarik, ringkas tapi tetap valuable. Jadi teman-teman kalau bisa bikin portofolio atau presentasi interview itu seringkas mungkin, nggak boleh bertele-tele, tapi tetap isinya tetap bisa meng-highlight diri teman-teman di sisi kelebihannya teman-teman gitu. Nah untuk tips yang ketiga itu teman-teman harus highlight kelebihan diri, kemudian teman-teman harus juga tahu nih kekurangan diri teman-teman tuh apa gitu. Jadi teman-teman harus mitigasi kekurangan dirinya. Kemudian yang keempat ada jangan minder, percaya diri, sama yakinin interviewer teman-teman itu kalau kalian kandidat terbaik. Jadi kalau teman-teman agak minder atau mungkin nggak yakin sama jawaban teman-teman ke interviewer, itu juga jadi salah satu notes gitu. Dan nanti teman-teman kayak ini anak ini ternyata kurang percaya diri atau mungkin pengetahuannya yang masih diragukan karena nggak pede begitu. Nah, gimana cara mengatasi minder itu? Teman-teman harus latihan presentasi baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus siapin dua kemungkinan. Kalau saya tahun lalu itu presentasi bahasa Inggris, tapi saya siapin skrip tuh dua, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. In case nanti entah saya diminta dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, saya juga udah siap gitu untuk presentasinya. Dan bener aja tahun lalu saya interview itu dalam bahasa Inggris dimintanya, ternyata nggak cuma terkait perkenalan diri, tapi ujung-ujungnya nanti sampai akhir saya presentasi itu diminta dalam bahasa Inggris. Tapi karena saya sudah persiapan, jadi saya alhamdulillah lancar begitu dalam penyampaian. Cuman ketika tanya jawab ya tetap bahasa Indonesia kok.
Nah, jadi kalau strategi saya dulu kalau pas interview, sebelum interview itu saya belajar analisis SWOT. Kalau teman-teman sudah pernah tahu strength, weakness, opportunity, threats, itu akan teman-teman pakai ketika interview tes. Jadi nanti akan ditanya apa kekurangan diri teman-teman, coba dianalisis secara SWOT. Kalau dulu saya pertanyaan dari interview seperti itu. Jadi saya paparkan analisis SWOT-nya sesuai dengan apa yang saya rasakan gitu untuk self assessment-nya. Jadi mereka bisa kulik nih, oh anak ini ternyata betternya di strength-nya di sini, kemudian weakness-nya seperti ini, dan apa aja yang bisa dilakukan untuk mengatasi weakness tersebut. Kemudian yang kedua ada belajar root cause analysis. Jadi ini lumayan penting kalau teman-teman di bagian teknik terutama, atau bahkan di seluruh posisi juga harus bisa untuk root cause analysis. Jadi teman-teman akan ada satu kasus yang tadi ditanyakan oleh interviewer, kemudian teman-teman harus tarik nih penyebabnya apa, kemudian akibat yang disebabkan itu apa saja begitu dari permasalahan tersebut. Nah, itu akan mengasah kemampuan problem solving teman-teman. Jadi interviewer bisa melihat seberapa tajam ide teman-teman untuk menyelesaikan sebuah masalah begitu. Dan yang ketiga itu latih manajemen waktu saat presentasi, karena presentasinya juga terbatas waktunya sekitar 15 menit. Jadi teman-teman harus latihan waktu presentasi, jangan sampai melebihi waktu yang ditentukan. Jadi mungkin itu tips dari saya untuk tips interview. Jadi teman-teman seenggaknya sebelum teman-teman melangkah jauh sampai ke interview, teman-teman seenggaknya sudah punya ada gambaran sedikit terkait tes interview kayak gimana. Tapi saya mau info juga, jadi untuk tiap BUMN itu ada beda-beda gitu. Interviewernya ada yang dengan Board of Directors, BOD, atau mungkin ada yang cuman sampai senior manager atau vice presidennya saja. Jadi teman-teman sangat dimungkinkan untuk berinteraksi langsung dengan jajaran direksi. Jadi makanya saya sampaikan tips-tips yang saya sampaikan ini. Kisi-kisinya itu tadi apa yang dikatakan oleh narasumber sebelumnya, maaf saya namanya lupa, Mas Rehan ya, itu betul sekali. Ada TKD, mencakup kemampuan verbal, numerik, kemudian logika peserta dan lain-lain. Ini nanti dibahas. Bu, soalnya kalau kayak gitu hampir mirip dengan CPNS ya. Kalau secara soal itu memang hampir mirip dengan CPNS. Yang membedakan apa? Jawabannya. Jawabannya betul sekali kata Mas Rehan tadi, ada yang setuju, tidak setuju, atau apa, atau hanya dua premis. Nanti saya kasih contoh. Secara soal hampir sama, secara soalnya. Tapi jawabannya antara CPNS dengan BUMN itu beda jauh. Jadi kita hanya berbeda di choice-nya, di pilihannya. Pilihannya itu jawabannya nggak seperti CPNS. Jadi kalau nanti kalian belajar CPNS untuk BUMN, soalnya bisa, tapi jawabannya tidak, karena jawabannya berbeda. Ya, kemudian apa sih tujuan dari tes ini sebenarnya? Tujuannya itu adalah mengukur kompetensi dasar. Kalau yang saya baca, yang saya pelajari di psikologi ya, ternyata TKD, SKD itu ternyata itu tuh ngecek EQ, tapi pakai asesmennya namanya CPIT. Jadi susunan ada sinonim, antonim, kemudian padanan kata, numerik, logika angka apa, ternyata itu tes EQ. Jadi tes EQ nanti 65 digradekan EQ-nya berapa. Jadi kalau boleh saya jujur, saya baru tahu 2 tahun ke belakang ini karena saya belajar di psikologi ya, di psikologi. Jadi ternyata tes kayak TPA itu juga tes EQ. Maka kita dites EQ-nya, di TIU-nya lah kalau CPNS. Tapi kalau di BUMN TKD-nya, kalau di UTBK dan lain-lainnya itu TKD atau TPA. Nah, oke, sampai sini ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya ya untuk mencari produk-produk terbaik dong. Ya enggak? Person-person terbaik, the best expert. Untuk apa? Untuk menggerakkan BUMN menuju kehidupan yang mengglobal seperti ini. Kenapa? Satu lagi nih Dek lulus ya. Bu Selama kasih tahu. Sekarang itu cari kerjaan lagi susah banget. Itu yang pertama. Makanya ada hashtag ayo kabur dulu. Ada hashtag ayo kabur dulu ya. Selama gini-gini ya gaul-gaul lah ya, gaul dikit-dikit lah ya gitu. Nah, kenapa seperti itu? Cari pekerjaan susah. Nah, ini BUMN adalah sebuah peluang.
Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengaplikasikan peluang sebagai kesempatan yang besar. Saya nggak mau gagal. Bagi saya kegagalan adalah kita sendiri. Kenapa? Kita nggak berjuang sangat keras dan nggak berdoa sangat keras. Karena kalau ada orang bilang, itu tuh keberuntungan, bejo adalah usaha dan doa yang sangat keras. Ya, itu. Oke, selanjutnya ada penilaian tentang akhlak. Akhlak nanti namanya core value ya, nanti saya bahas sedikit. Ada core value, ada wawancara, sebenarnya banyak sekali. Ada TKB-nya, TKB itu bidang, misalkan bidangnya yang tadi seperti Mas Raihan, ya sesuai bidangnya itu. Kalau saya, namanya di CPNS itu SKB. Nyari materinya dari mana sih Bu Salamah? Kalau saya nyarinya itu materinya ya ketika kita kuliah, kuliah dikumpulin lagi, kemudian itu diekstrak jadi soal cerita. Jadi soal cerita, saya kasih contoh yang soal TKB 1 ya, nanti di bawahnya soalnya TKB-nya saya nggak buat gitu. TKB-nya contohnya gini, kita seorang guru misalkan ya, guru terus kemudian TKB di akhlaknya, di TKB-nya itu adalah profesinya guru. Anda adalah seorang guru kelas 4. Hari ini Anda mengajar matematika dengan indikator X. Untuk mencapai indikator X, ternyata Anda membutuhkan sebuah media. Media apa yang sebaiknya digunakan dan tepat untuk mencapai hal itu? ABCD itu TKB-nya. Jadi benar-benar tentang bagaimana kita itu bekerja terkait ilmu yang kita pelajari di S1 kita atau S2 kita, tapi soalnya dibuat dalam bentuk studi kasus. Gitu. Bu, ada nggak soal teoritisnya? Ada, biasanya komparasinya tuh 20-25%. Nanti deh tanya sama Mas Raihan, apa yang dikatakan Bu Salamah betul atau tidak, divalidasi. Bisa. Oke, kita lanjut. Ya, wawancara ada, ini nggak saya bahas wawancara karena wawancaranya tadi sudah dibahas oleh Mas Raihan. Tahapan lainnya adalah mencakup tahapan lain, ada tes psikologi, tes kesehatan, tes kompetensi lain, tadi TKB ya ini. Jadi tergantung dari, betul kata Mas Raihan, yang dilamar ya. Bu, tapi saya mau mengelamar cewek saya, itu hanya butuh bismillah. Dan seperangkat alat sholat serta sekepok uang tentu saja. Tapi sebelum menuju sekepok uang, kita menuju dulu pekerjaan. Sukses dulu dong. Sukses ekonomi, baru sukses keluarga. Oke, ini salah satu contoh ya, untuk tes TKD. Di sini adalah ini silogisme. Semua siswa kelas 11A mengikuti ekstrakurikuler menari atau menyanyi. Sebagian siswa yang mengikuti ekstrakurikuler menari adalah siswa laki-laki. Kesimpulan yang tepat di atas adalah, ini jawabannya D. Sebagian siswa 11A yang mengikuti ekstrakurikuler adalah siswa perempuan. Nah, di sini di silogisme ada rumusnya. Kalau premis pertama semua, jawabannya kesimpulannya semua. Semua sebagian ini ada. Tapi tidak Bu Salamah bahas dari sini karena sekali lagi waktunya, time is limit ya. Kalau enggak sih Bu, saya bisa lama bahas sangat dalam ya. Kunci-kuncinya nanti kalau mau tanya boleh, kunci-kuncinya itu ada. Kalau semua jawabannya pasti semua. Jadi kalau kayak gini ya, semua sebagian jawabannya pasti nggak mungkin ini, nggak mungkin ini, nggak mungkin ini. Udah langsung dieliminasi. Jawabannya antara D sama E, tinggal dibaca D dan E. Kita udah ngirit berapa waktu. Nah, ini yang tadi dikatakan kita belajar by konsep. Karena Bu Salamah itu seorang guru, memang belajarnya by konsep gitu ya. Oke, nomor 2. Haikal dan teman-temannya lah ini yang muncul di, kalau yang muncul di RBB itu beragam ya. Ini Bu Salamah munculkan yang pernah muncul gitu ya. Haikal dan teman-temannya melakukan pariwisata. Perjalanan memerlukan waktu 5 hari 4 malam pergi pulang. Mereka berangkat hari Senin. Mereka melakukan perjalanan dari Bogor menuju Malang menggunakan bus. Bus tersebut bermuatan 60 orang belum termasuk supir. Kondisi dalam bus penuh dan setiap orang bisa duduk dan tidur dengan nyaman. Karena perjalanan cukup jauh, mereka berhenti di beberapa tempat. Pertama di Bandung, kemudian di Jogja, kemudian ke Madiun, dan terakhir sampai ke Malang. Sampai di Malang, Haikal dan teman-temannya beristirahat di penginapan. Setiap kamar berisikan 2 orang. Kesimpulannya, Haikal dan temannya sampai di Bogor pada hari Jumat. Kalau soal yang pertama itu disuruh nanyain kesimpulannya dari premis-premis yang muncul, ini sudah ada kesimpulannya. Terus disuruh jawab,
simpulan yang benar, B. simpulan yang salah, C. tidak dapat ditarik kesimpulan, D. lebih banyak simpulan benar, E. lebih banyak simpulan salah. Adik-adik, teman-teman sambil jawab di kolom chat biar rame. Wah, sambil mengukur. Aku pinter nggak ya? Aku siap nggak ya untuk tes RBB besok ya? Gitu ya. Bu, dikasih dong soal-soalnya. Nanti bisa lama share ya. Soal-soal yang pernah muncul. Ini jawabannya adalah simpulan yang benar. Nah, untuk menganalisis soal seperti ini, maka kita butuh belajar silogisme. Materinya grounded, teorinya ada silogisme. Jadi kalau kita mau belajar A, tiba-tiba kalau kita hanya drilling soal, kalau kita hanya belajar drilling soal, kemungkinan kecuali yang ber-EQ 125 lah, oke. Oh, soalnya kayak gini punya gambaran, dikupas sendiri, dibelajari sendiri bisa. Tapi kalau untuk EQ rata, kita perlu belajar secara konseptual. Karena kita nggak akan pernah tahu yang keluar itu polanya seperti apa. Ini sama-sama silogisme, tapi pola satu pertama tadi, pola kedua kayak gini. Pertama, pertanyaan dari Jasmine Kaisah, saya izin bacakan Mas Rehan. Menurut kakak seberapa besar sih peluang bagi kami kaum Gen Z, nah Gen Z nih, kaum Gen Z untuk bergabung bahkan bersaing di dunia kerja, khususnya di perusahaan BUMN, ditambah lagi dengan minim pengalaman. Ya karena kita tahu sendiri isu tentang banyaknya kaum Gen Z yang di PHK dari perusahaan. Menurut kakak, bagaimana cara kami dalam menghadapi tantangan dan hambatan persaingan kerja bagi fresh graduate? Dan menurut kakak bagaimana sih menanggapi masalah isu tentang orang dalam dunia kerja? Apakah hal ini dikatakan baik atau sebaliknya? Kaspil dong tips dan trik agar dapat lolos tes BUMN bagi kami yang minim pengalaman. Terima kasih. Boleh Kak Mas Rehan langsung dijawab kali biar satsop? Oke, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan dari Haris Rinaldi ya, tapi tulisannya Jasmine Kaisah, nggak apa-apa. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, seberapa besar sih peluang bagi kaum Gen Z untuk bergabung di dunia kerja khususnya di perusahaan BUMN? Itu kalau menurut saya sangat terbuka lebar, karena yang dibutuhkan perusahaan saat ini adalah ide-ide yang segar, yang fresh, kemudian pemikiran-pemikiran yang dibutuhkan perusahaan itu yang inovatif begitu. Jadi dirasa perusahaan itu untuk Gen Z ini ya mereka juga butuh gitu inovasi-inovasi yang baru, terutama kan karena kita nih anaknya melek teknologi gitu ya, generasi yang melek teknologi. Jadi saya rasa nggak ada kata untuk Gen Z nggak bisa bersaing sih. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nggak bisa bersaing, yang penting teman-teman tekankan lagi kompetensi teman-teman yang teman-teman punya. Jadi asah terus apa yang teman-teman sudah pelajari selama berkuliah dan di kampus. Jadi nanti dengan bekal tersebut teman-teman pasti akan bisa bersaing. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk isu miring terkait banyak kaum Gen Z di PHK perusahaan, itu sebenarnya isu-isu tersebut tuh jadi stereotip gitulah. Saya nggak membenarkan juga hal tersebut, cuman saya rasa selama teman-teman bisa menjaga perilaku, kemudian menjaga sopan santun dan bekerja sesuai dengan tupoksinya seperti yang dikatakan Ibu Salamah, itu teman-teman insya Allah pasti aman lah dari isu-isu miring tersebut. Jadi karena kita sudah distereotipkan seperti itu, yang Gen Z malas kerja kemudian banyak mengeluh, itu teman-teman harus topik itu dengan kinerja yang bagus bagi perusahaan begitu. Jadi teman-teman nggak boleh membenarkan dan nggak boleh terstigma bahwasanya Gen Z nggak kayak gitu loh sebenarnya. Jadi kayak gitu, teman-teman harus bawa pride tersebut. Kemudian cara menghadapi tantangan dan hambatan persaingan kerja bagi fresh graduate mungkin sudah banyak dijelaskan juga oleh Bu Salamah. Yang pertama harus belajar ya Bu Salamah ya. Harus mau belajar, terutama kalau bagi Gen Z ini kan kita terutama fresh graduate kan pengalamannya sangat minim. Nah, yang penting teman-teman itu ada kemauan belajar, itu insya Allah teman-teman bisa kok juga beradaptasi, karena intinya kalau kita masuk ke dalam sebuah fase kehidupan, mau kuliah, mau bekerja, itu nanti teman-teman pasti ada melalui proses adaptasi. Kalau teman-teman di proses adaptasi itu nggak mau belajar, ya otomatis nanti teman-teman agak susah tuh bisa menyesuaikan diri dengan pace dunia bekerja yang cukup cepat begitu kalau menurut saya. Jadi itu sih menurut saya tips yang paling penting ketika kita sudah masuk ke dunia kerja, gimana caranya. Kemudian untuk tips dan trik tadi sudah saya paparkan juga, mungkin dari Bu Salamah juga sudah sangat detail tadi, sangat luar biasa. Jadi saya kayak
kilas balik gitu tahun lalu kayak gimana soal-soalnya, jadi mungkin tadi sudah lumayan menjawab sih. Jadi mungkin begitu Mas Riko, terima kasih. Raihan dulu kepada Mas Raihan. Oh Mas sudah dirubah sama Mas Ade. Ya, kepada Mas Raihan, ini sertifikat dari kami sebagai ucapan terima kasih yang tulus ya dari pengurus pusat IKA, dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan juga bosan jika nanti pada suatu waktu pengurus pusat IKA membutuhkan lagi untuk menjadi narasumber, memberikan pencerahan kepada adik-adik kita. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, berikutnya sertifikat kami berikan kepada Ibu Salamah. Ibu Salamah ini ciri khasnya ini sangat ceria ya. Jadi begitu mendengar suaranya saja langsung mengenal, oh ini suara Ibu Salamah gitu. Suaranya ada ciri khasnya, kemudian pembawaannya juga ada ciri khasnya. Jadi tidak membosankan begitu. Jadi terima kasih Ibu Salamah yang telah berkali-kali menjadi narasumber untuk pengurus pusat IKA UM, dan jangan juga bosan sewaktu-waktu kami membutuhkan Ibu lagi. Berikutnya sertifikat akan kami berikan kepada Mas Riko Rahmat Adhiansa yang saat ini berada di Kuwait ya. Can I open the share? Yes. Share. Iya. Terima kasih ya Mas Syukron Riko. Bunda. Syukron Bunda. Ya. Terima kasih Bunda. Masya Allah. Iya. Terima kasih ya Mas Riko, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati ya melalui Zoom ini. Dan jangan juga lelah ya membantu pengurus pusat IKA di dalam memberikan pencerahan kepada adik-adik kita ya. Siapa tahu nanti adik-adik kita banyak yang diterima di BUMN, dan itu doa-doa kita yang selalu kita panjatkan, alumni UM berjaya di mana-mana sehingga bisa membawa keberkahan ya bagi yang bersangkutan dan juga bagi UM. Selamat Mas Riko, dan Terima jangan kasih banyak Bunda. ya jangan bosan ya untuk membantu IKA UM sekali lagi. Dan kepada adik-adik semua jangan patah semangat. Memang kita berusaha itu biasanya kadang-kadang sekali belum berhasil, kemudian kita coba lagi 2 kali, kita coba lagi 3 kali. Banyak sekali yang alumni UM yang seperti itu ya. Sekali mencoba jangan menyerah, terus berusaha begitu ya. Demikian Mas Riko, waktu saya serahkan kepada Mas Riko.